Oke, terima kasih. Berjumpa lagi dengan Roy Cemi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman ya, yang mau nonton aja deh. Ya, ya intinya ini teman-teman semua, sahabat lah, atau sahabat, kawan, teman, apa dah, sedulur kabeh sing dalam YouTube pula pengen bahas apa, ayo ya masa berdua lah. Saya akan membahas tentang pembagian cuan ya. Kalau ngomongin cuan apa ya, kayak bahas tentang doku ya. Ini bahas cuan di Bursa Efek Indonesia, yaitu pembagian cuan dividen ya. Yang harus pahami bahwa dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu kepada pemegang saham. Yang punya saham pasti ya nunggu cuan ya. Yang nggak punya saham langir. Keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS ya. Dengan persetujuan direksi. Jadi ya kalau direksi nggak memberikan persetujuan, ya bisa juga untuk rapat umum pemegang saham ya. Kembali bahwa itu persetujuan dari direksi. Makanya kalau seandainya perusahaan itu mendapatkan keuntungan dividen yang banyak, biasanya dalam periode tertentu ada pembagian saham. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Semakin banyak saham yang kita miliki, semakin pula banyak yang kita akan terima dividen itu. Sedikit ya dapat juga, alhamdulillah. Dividen pada umumnya dibagikan setahun sekali. Namun ada kalanya perusahaan tidak membagikan dividen. Ya tadi saya sampaikan bahwa tergantung persetujuan dari direksi. Jadi perusahaan tidak membagikan dividen lantaran dana diinvestasikan untuk modal kerja atau biasa disebut laba ditahan. Perusahaan juga tidak membagikan dividen jika di akhir periode justru merugi. Ya kan harapannya kan semua perusahaan itu adalah mendapatkan keuntungan. Namun juga kalau seandainya adakan keadaan merugi, tentunya juga jadi pertimbangan direksi untuk membagikannya kan begitu. Karena dividen adalah pembagian keuntungan kan begitu. Makanya ya ada pembagian dividen. Untuk porsi dividen ya, porsi dividen yang dibagikan dari laba tahunan atau payout ratio ditentukan dalam RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. Perusahaan tidak membagikan semua laba sebagai dividen, sebab wajib menyisihkan laba sebagai cadangan dan modal kerja tambahan. Yaitu yang paling teman pahami adalah kita harus ada laba cadangan kan gitu kan, untuk modal kerja tambahan. Ya itu kan biasanya dalam keuangan seperti itu ya. Secara teori, payout ratio dividen atau laba setelah dipajak ditambah penyusutan dikurangi investasi aktiva tetap dikurangi penambahan modal kerja. Perusahaan biasanya mengumumkan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham maupun dividen per saham atau DPS. Jika perusahaan tidak merinci dividen per saham, maka dapat dihitung dengan cara berikut ya. Itu DPS ya. DPS adalah dividen per saham ya. Jumlah dividen yang dibagikan sama garis miring atau dibagi jumlah saham yang dimiliki seluruh investor ya. Jadi perhitungannya adalah DPS, jumlah dividen yang dibagikan dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki seluruh investor. Misalnya perusahaan ABC memiliki total saham beredar sebanyak 1 miliar saham. 1 miliar saham, paham kan? 1 miliar saham itu adalah lembar ya. Karena dalam saham itu yang dijual adalah lembar. Yang kita pahami juga bahwa ada namanya
satu lot itu adalah 100 lembar dan itu hitungannya per lembar. Perseorangan membagikan dividen payout ratio 30%. Ini ya, dividen keuntungan dari perusahaan 30% dari laba tahun 2016 sebesar 1 triliun ya. Itu yang dari 1 miliar saham itu ya. Maka jumlah dividen tahun 2016 yang dibagikan menjadi 300 miliar. Sedangkan dividen per saham adalah yang tadi rumusnya adalah 300 miliar dibagi 1 miliar saham ya, 300 miliar dibagi 1 miliar saham. Jadi hasilnya adalah 300 per saham. Itu yang kita dapatkan dividennya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya lot, satu lot atau 2 lot atau 3 lot, kita gampangnya adalah 1 lot. Kita memiliki 1 lot. 1 lot itu berapa? 100 dikali 300 per saham. Seperti itu. Jadi kita dapat keuntungannya seperti itu. Ya. Saya kira teman-teman paham ya di sini. Paham nggak? Yang di mana yang di 1 miliar itu adalah 1 miliar saham. Apa saham itu? Ya lembaran kertas ya. Lembaran kertas yang kita miliki. Kalau seandainya kita miliki 1 lot itu 100 lembar. Terus kalau kita memiliki 2 lot 200 lembar saham ya. Itu aja, itu keuntungannya adalah 300 per saham ya. Jenis dividen ya. Jenis dividen ini perusahaan dapat membagikan dividen sementara sebelum tahun buku berakhir yang dinamai dividen interim ya. Interim itu adalah dividen sebelum tahun buku. Tahun buku itu apa? 1 tahun ya. Tahu, paham kan? Gitu kan. Year or year. Jika sebelumnya perusahaan membagikan dividen interim, maka jumlah dividen final yang dibayarkan akan dikurangi. Yang tadi kan sudah dibagikan sebelum tahun tutup tahun buku ya, sebelum tahun buku berakhir ya. Kita sudah dibagikan, ya tinggal kalau seandainya tahun buku berakhir ini dikurangi saja yang tadi ada pembagian dividen interim. Interim itu adalah sebelum tahun buku berakhir. Jadi tinggal dikurangi aja seperti itu. Ya tadi contohnya adalah dapat 300 ya, 300 per saham ya boleh. Kita di dividen interimnya kita dapat 100 ya. Ya berarti kalau seandainya kita dapat 300 ya dikurangi 100 saja akan mendapatkan 200 per saham gitu. Ada perusahaan seperti itu ada ya. Tapi jika setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan merugi, maka pemegang saham harus mengembalikan risikonya ya, mengembalikan dividen interim yang sudah diterima. Yang tadi kita dapatkan 100 nih per saham. Nah, diproyeksikan perusahaan ini membagikan dividen interim ini akan menguntung gitu. Ternyata di tahun buku berakhir merugi. Nah, kalau seandainya untung diproyeksikan membagikan 300 per saham yang tadi perhitungannya DPS ya, ternyata merugi. Nah, yang kita sudah mendapatkan 100 per saham ini akan diminta kembali ya di tahun buku karena perusahaan mengalami kerugian yang tadi pembagian dividen interim ya. Dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran akan dimasukkan dalam cadangan khusus. Jika dividen yang masuk dalam cadangan khusus tidak diambil juga dalam waktu 10 tahun akan menjadi hak perusahaan. Ya. Bahaya. Ya wis menggunakan itu ya. Jadi dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dimasukkan dalam cadangan khusus. Nah, dalam 10 tahun cadangan khusus juga tidak diambil, itu menjadi hak milik perusahaan. Ya, kapong ya. Secara wong Jawa mengkapong. Ya, dimet lah. Ya, Pak Oli pembagian dividen mah ya. Ya boleh. Aduh aja sini sin. Ya mecing enggak sing oli ya. Pokok tanah mahasiswa ataupun kawan-kawan yang mecing pokok oli dividen ya, pembagian dividen. Cuan. Pembayaran dividen dapat dilakukan dengan 2 cara.
Yang pertama, pembayaran dividen dalam bentuk tunai atau cash dividend. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki, itu pembayaran secara tunai. Terus yang kedua, pembayaran dividen dalam bentuk saham, stock dividend ya. Artinya pemegang saham akan diberi tambahan saham, ya kan? Diberi tambahan saham ya. Akan diberi tambahan saham sebagai pengganti cash dividend, ya kan? Cash dividend. Saham yang diterima sebagai dividen bisa berbentuk saham yang sama dengan yang dimiliki atau saham jenis yang lain. Jadi kita akan dapatkan cash. Cash itu ya berarti kita ada tambahan uang di rekening kita, ya kan? Di rekening kita ada tambahan uang. Ada juga pembagian dividen ini secara stock dividen atau penambahan saham. Jadi kita akan berikan saham, entah saham yang sama yang kita miliki atau sejenis yang lain. Itu adalah bentuk pembagian dividen. Jadi ada dua jenis ya, ada cash, ada atau tunai, atau juga ada penambahan saham atau bentuk saham. Yang berhak terima dividen, nih ada hak yang menerima dividen ya, tentunya yang paling pertama ya yang memiliki saham perusahaan itu, juga dia punya keuntungan, terus juga dipersetujui direksi kan gitu. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar. Ya, awas di garis bawahi, tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Agar bisa masuk dalam daftar pemegang saham dan berhak menerima dividen, investor harus memegang saham hingga periode CAMDET berakhir. Itu ya. Kan ada yang mainnya spekulasi itu. Tahu kan yang main spekulasi, kita mencari keuntungan antar gap. Ini aja harga beli dengan harga jual. Ada banyak kan begitu. Tapi biasanya kayak gitu dia nggak mencari dividen dia mencari dividen, dia hanya mencari jarak aja. Kalau seandainya kita beli murah terus lagi mahal langsung dijual gitu kan, ya itu berbeda lagi ya. Dia strateginya adalah spekulan ya, mencari keuntungan dari gen aja ya. CAMDET yang tadi bahwa periode CAMDET terakhir syaratnya merupakan tanggal terakhir pedagang saham di bursa yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. Investor yang membeli saham pada tanggal CAMDET juga berhak menerima dividen ya. Juga berhak menerima dividen. Jadi investor yang membeli saham pada tanggal CAMDET juga berhak menerima dividen. Namun investor tidak berhak lagi mendapat dividen jika membeli saham setelah CAMDET ya. CAMDET atau saat periode ex-date ya. Jadi waktu sudah keluar ya. Ex-date merupakan tanggal perdagangan saham di mana sudah tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Ini aturan memperoleh dividen ya. Itu harus jangan di luar CAMDET ya, atau saat periode ex-date. Jadi sudah keluar tanggalnya. Jadi kalau sebelum, kita masih dapat contoh tanggal berapa ya? Tanggal 31 Desember lah. Kalau seandainya kita sebelum gitu kan, sebelum beli itu kita masih bisa mendapatkan ya, tapi setelah keluar itu kita tidak mendapatkan ya. Tanggal ex-date atau ex-date itu selalu 1 hari kerja bursa setelah tanggal CAMDET ya. Dengan kata lain, ex-date adalah hari pertama di mana hak atas kepemilikan saham sudah ada luarsa. Hari pertama saat ada luarsa. Oke. Kita bahas the dividend yield ya. Dividend yield itu adalah keuntungan yang didapat pemegang saham dari pembagian dividen per saham, disebut hasil dividen atau dividen yield ya.
Ada rumusnya juga ya, ada. Aduh, di pulpennya ya. Kalau aku harusnya pulpennya. Aduh, tulis pengennya lah ya. Tulis ya. Ya. Jadi keuntungan yang didapat pemegang saham dividen yield ya. Keuntungan yang didapat pemegang saham dari pembagian dividen per saham disebut hasil dividen atau dividen yield ya. Rumus dividen yield ya, rumus dividen yield. Dividen yield adalah DPS ya, tadi yang dibahas adalah dividen per saham dibagi harga beli saham gitu ya. Ini adalah rumusnya ya. Dividen yield adalah DPS, daftar dividen per saham dibagi harga beli saham, seperti itu ya. Allahu Akbar. Atau ngopi dikit lah. Pilur, apa? Adapun perhitungan jumlah dividen yang didapat pemegang saham, jumlah kepemilikan saham dikali DPS. Paham kan DPS yang tadi bahas, ada yang dapat 300, yang contohnya ada dapat 300 per saham ya hitungannya. Jadi kita dividennya mendapatkan 300 per saham. Makanya saya tanya teman-teman, dapat punya berapa sahamnya? Ada 1 lot, apa 2 lot, atau 3 lot kan gitu kan. Hitungannya per saham ya. Hitungannya per saham bukan per lot ya. Jadi 1 lot adalah 100 lembar saham. Kalau 5 lot itu ada 500 lembar saham. Itu dikali saja DPS gitu kan. Ya. Jadi misalnya Anda memiliki 1000 lembar saham ya, perusahaan ABC, berapa lot itu 1000 lembar saham? Itu 10 lot ya. Kalau seandainya mengacu pada aturan sekarang, yaitu 1 lot 100 lembar. Perusahaan ABC dengan harga pembelian Rp 5.000 ya, Rp5.000 ya, Rp5.000 per saham ya. Perusahaan memutuskan pembayaran dividen per saham ya, atau DPS yang tadi contoh perusahaan ABC tahun buku 2020 lah, senilai Rp 300 ya, atau Rp300. Maka dividen yieldnya saham ABC itu 300 dibagi 5.000 ya. Tadi ya 300 bagi 5.000, 0,06. Artinya Anda mendapatkan kembali setara 6% dari dana yang diinvestasikan pada setiap lembar saham ABC, lembar saham ABC. 6% dari 5.000 berapa? Ya 300 ya. Ya 300 ya. Sedangkan jumlah dividen yang Anda kantongi tahun buku 2016 adalah, atau tadi contohnya 2020, itu Rp300 dikali 1000 lembar saham, maka kita mendapatkan 300. Tadi ada contoh dividen interim ya, pembagian dividen interim yang tadi kalau merugi diambil lagi. Tapi kalau seandainya tetap dalam tahun buku berakhir untung, akan dibagikan kembali kan kekurangannya. Yang tadi kalau seandainya dapat Rp100, kalau menguntungkan ditambahkan lagi Rp200 kan gitu. Kalau seandainya DPS-nya itu Rp300. Nah kalau rugi ya 100 ya diminta kembali oleh perusahaan kan gitu. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau seandainya teman punya 1000 lembar, itu ya 300 kali 1000 lembar. Atau kita memiliki 10 lot, yang kita mendapatkan 300. Itu juga bisa tunai, juga bisa stok ya. Jadi bisa juga berbentuknya cash
atau saham. Itu tergantung kebijakan dari perusahaan ya. Pengen ya guys yang untuk cilok ya mangga. Syukur-syukur ya beli. Oke. Aduh. Saya kira cukup ya tentang bahas dividen cuan ya. Yang punya saham ini mendekati akhir tahun, mudah-mudahan perusahaan yang kita ada sahamnya mendapat keuntungan dan kita mendapatkan dividen ya. Terus kita yang ya macing gaduh kamu tahun baruan kamu juga ya boleh kamu sing apa sing gue sampai yang menang lot ya kalah kita wis kalah nang sampean mah ya aduh aku be awas kok ya cuannya duh tambah nih cuannya mencingnya baik dari kita mah ya padu sebatang lisong atau pembatang lisong ya. Oke, terima kasih tadi pembahasan tentang dividen ya. Baca-baca maning lah. Beli mas sekedar ya membaca artikel saja tentang dividen. Terima kasih. Bravo untuk semuanya. Sampai kembali dengan blog-blog berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.